Oke, Bung Alvin, saya coba-coba lihat search di internet. Katanya ini penyidik kasus Vina ya. Salah satunya itu adalah penyidik Alvin ya, benar ya? Jadi penyidik yang menetapkan saya itu Pak Bambang ya. Nah, yang satunya lagi adalah penyidik yang menandatangani surat. Jadi yang menandatangani surat ini bukan penyidik tetapi Direktur Kita Cyber. Oke. Di Mabes Polri. Jadi jabatannya Jenderal Bintang 1. Nah, dia yang menandatanganin, sekarang malah dia yang di proses yang saya lihat itu dia disudutkan oleh media-media ya, bahkan sampai keluarganya stres dan masukin selebaran ke daerah-daerah Indramayu dan Cirebon untuk membersihkan nama dia. Jadi dia berpendapat bahwa dia tidak terlibat di situ. Padahal menurut netizen di 2016 dialah Kapolres di Kota Cirebon. Kita tahu di dalam hukum itu ketika kita mendatangi sebuah surat harus wajiblah dia membaca, mengetahui dan menyetujui. Kalau dia main asal tanda tangan, berarti kualitas pemimpin apa itu yang kita pertanyakan dong. Kalau ternyata ini tersangkanya bukan pelaku semua ngakunya, terus DPO-nya kagak jelas apa. Kok kenapa dia nggak menanyakan sebagai pimpinan? Masa DPO ada fotonya? Itu hanya di Indonesia DPO ada fotonya, Pak. Bapak ke Amerika kemana, semua DPO itu ada fotonya. Kalau nggak ada foto, ada sketsa, Pak. Kalau nggak ada ciri-cirinya dia nggak tulis, gimana mencari? Ya mau sampai 8 tahun, 10 tahun, 30 tahun juga nggak akan ketemu. Saya yakin namanya penyidik, apalagi Kapolres ya. Kapolres itu saya yakin dia berpendidikan tinggi. Dia pasti tahu lah, dia kan belajar reskrim, dia belajar scientific crime gitu ya. Tapi kenapa hal sepele seperti itu tidak dilakukan? Tiba-tiba dia bilang, oh ini orangnya fiktif. Dari awal kalau orangnya tidak ada atau nggak jelas, jangan dimasukin DPO. Kan ingat Pak, saksi itu adalah kalau berdasarkan pasal 155 KUHP ya, adalah seseorang yang mengetahui, ya kan, melihat, mengetahui dan mengalami. Jadi kalau dia nggak lihat sendiri, nggak dengar sendiri, nggak mengalami sendiri, itu bukan saksi, jangan diambil keterangan di BAP. Jadi kalau menurut pengamatan Bung Alvin, apa yang terjadi di kasus Vina itu seperti demikian kira-kira? Loh iya dong. Sekarang produsernya aja disomasi, dia mau lapor polisi, akhirnya dia take down. Ya kan, karena video itu kan dianggap oknum tertentu, oknum aparat hukum sebagai alat propaganda. Ada polisi-polisi yang mana dalam teman saya sendiri juga, gitu kan. Telepon saya, Pak Alvin, mau nggak bertemu dengan polisi? Maksudnya gimana? Saya bilang, sekarang polisi lagi serang kasus Vina. Ayo kita belain polisi. Saya bilang, loh, bentar. Polisinya keadaannya benar atau salah? Saya tanya dia, abang benar kuasa enggak? Terus kenapa bicara? Ya sekalian ini TV pada mengundang. Jadi kita lihat kalau di TV ada lawyer yang menyerang polisi, ya kan? Kayak Hotman kan dia bilang, presiden ini dilepaskan dulu, ini salah tangkap. Itu kan berarti kan berseberangan ke polisi atau melawan lah kita bilangnya ya. Ada yang itu udah benar, polisi udah benar, ditangkap, orangnya gini, bla 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 bla. Kalian lihat posisi kan? Nah sisi yang membela polisi itu yang menjadi pertanyaan saya. Karena kenapa? Polisi itu udah punya yang namanya Kadifhumas dan Kabidhumas pembicaranya. Sedangkan kita bukan lawyernya. Jadi seharusnya kan bukankah kewenangan seharusnya diberikan legal standingnya. Terus kedua, kalau saya harus membela polisi sedangkan saya tahu dia salah, saya menolak. Kita punya dosa karena gede Pak, kalau kita menyesatkan masyarakat. Bung Alvin, ini kan Vina itu jadi ribut karena film. Kemudian yang tadi Bung Alvin katakan bahwa filmnya sekarang diturunkan, di take down dan sebagainya, bahkan produsernya dilaporkan. Kira-kira seperti itu ya. Apakah memang kisah di film itu sepertinya agak mirip dengan fakta sebenarnya? Atau itu sekedar dibumbui terlalu banyak, dikemas menjadi sebuah cerita sehingga enak ditonton, atau memang agak mirip-mirip dengan fakta sebenarnya? Jadi gini ya Pak ya, sebenarnya kalau kasus ini mau dibenahin gampang Pak. Bagaimana saya so pintar, solusinya gampang. Jadi gini Pak, kita banyak melihat banyak kejadian salah tangkap. Sebelum-sebelumnya juga kan ada yang udah ditangkap, udah di penjara. Yang salah lagi kan yang 7 orang sudah dihukum semua hidup. Ada yang sudah satu ditahan lagi, Peggy. Nah maksud saya adalah begini Pak.
kenapa yang orang sebelumnya udah ditangkap dan mereka bilang sekarang mereka bukan pelaku dan mau PK, baru mau PK di sini ya, 7 orang. Ya. Berarti kita tahu Pak bahwa di dalam persidangan hakim atau oknum ya, saya bilang oknum apa penegak hukumnya tidak mau mendengarkan sisi dari si pelaku atau terduga pelaku. Bapak lihat nggak waktu si Peggy itu di jumpa pers, dia mau bicara Pak. Gua begini mulutnya. Saya lihat itu videonya. Diginiin terus diginiin tangannya. Terus ketika dia masih mau ngotot bicara, diseret. Pak, itu yang namanya jumpa pers. Apakah hanya boleh dari pihak polisi? Pertanyaan saya. Bukankah ada yang namanya presumption of innocence? Sebelum terbukti bersalah, dia berhak bicara dong. Kalau kamu mau jumpa pers mau jelek-jelekin dia atau menuangkan view-nya opini, dia juga seharusnya diberikan kesempatan yang sama, yang seimbang. Hukum kan bilang seperti itu, Pak. Makanya kalau undang-undang pers, ini kan dia di depan pers kan. Undang-undang pers itu bilang ada yang namanya hak jawab, Undang-undang nomor 40 tahun 1999. Jadi ini saya bingung, polisi ini pada nggak ngerti undang-undang atau dia tahu tapi dia labrak, ya kan? Nah, kalau dia bilang, oh saya nggak tahu nih dia berbohong apa nggak, simpel Pak. Ya kan? Simpel. Gimana caranya? Masukkan di sebuah ruangan, ya kan? Jangan cuma polisi doang, ada bagian polisi, ada orang-orang lain, misalnya dari DPR atau dari mana, ya kan? Apa yang lakukan? Tes kebohongan aja. Lie detector dong. Oke. Ada. Kalau dibilang nanti kita sudah tes melalui lie detector, tapi hanya dia aja sama. Ya nggak bisa dong, Pak. Harus ada orang yang independen. Juga kan ada keterangan ahlinya lagi nanti. Nah ini yang saya tahu dia nggak pernah melakukan, Pak. Jadi kalau menurut Bung Alvin sebagai orang pengalaman di dunia mitigasi, kelihatannya kalau Anda lihat dari sosok Peggy ya, itu sebenarnya bukan orang yang tepat untuk ditangkap pada saat itu dijadikan DPO. Balik lagi dia sama kayak Jessica, Pak. Kalau pendapat saya, kenapa kayak Jessica? Dia udah ditangkap dulu. Jadi pihak oknum aparat akan memaksakan segala macam agar itu P21. Karena kalau P21 si direkturnya itu kena. Jadi maksud saya adalah Pak di sini ya. Kita melihat, kita sebagai lawyer kita tahu karena kejaksaan juga kan di sana ada teman-teman kita. Kita nggak bisa jadi lawyer kalau kita nggak kenal siapa-siapa. Di polisi pun ada teman-teman kita ya. Yang dimana polisi baik ada polisi yang nggak benar. Bukan semua jelek Pak. Nah, jadi saya udah mendapatkan info seperti itu kan saya melihat bagaimana kiprahnya mereka. Kalau memang seharusnya belum ada cukup alat bukti, lengkapi dulu dong. Dan itu harus dilakukan sebelum dijadikan tersangka. Pertanyaan saya di Peggy, apakah sudah cukup alat bukti? Siapa saksi-saksinya yang ngomong? Sedangkan kemarin ada saksi yang ngomong katanya melihat dari jarak 100 meter. Susno pun juga bilang, Susno bilang itu berbohong. 100 meter malam-malam jam 8 jam 10 malam nggak ada lampu bisa melihat itu orang yang warnanya apa segala macam kata dia. Itu bohong pasti kata dia. Maksudnya logikanya seorang polisi yang jenderal polisi bintang 3 aja bisa nggak setuju dengan junior-juniornya dia, adik-adiknya dia, Pak. Nah ini kan yang seharusnya menjadi perhatian polisi, Pak. Nggak bisa didiemin aja, itu loh maksud saya. Sampai presiden udah ngomong. Ini tolong dibenahi. Padahal presiden ini selama ini nggak pernah intervensi urusan hukum, ya kan? Tapi apakah ini pimpinan Polri-nya budek, ataukah dia nggak sensitif, atau dia lambat? Saya nggak tahu nih. Kan ini kemungkinan kan. Tapi nggak ada perubahan kalau saya lihat. Harusnya kan kayak begitu kan periksa, ambil tarik ke Mabes, itu kan periksa dong yang senior-senior. Kalau udah tahu di bawahnya ini ada incompetence, tarik. Bung Alvin, kan kalau kita lihat ya, ini kasus ini kan awalnya menimbulkan pro kontra karena katanya awalnya itu waktu pernah disidik pertama kali di Polsek itu sebenarnya kasusnya itu kasus laka lantas. Setelah disidik sama Polres itu ditemukan bahwa ini kasus adalah kasus pembunuhan. Bahkan sempat juga pada saat itu bahwa pembunuhan dan kemungkinan ada pemerkosaan dan sebagainya itu kan berkembang pada saat itu. Tapi kalau menurut Bung Alvin, apakah Bung Alvin sendiri meyakini bahwa kematian Vina dan Eki ini memang kasus pembunuhan atau kecelakaan? Ya kalau saya dengar dari keterangan orang-orang yang di Puslapor
dan rumah sakit Polri kan mereka bilang sudah lakukan visum, Pak. Jadi kalau memang ada visum dan ada kekerasan di alat kelaminnya, ya berarti itu pasti ada kekerasan seksual. Tapi kan itu tidak dibuktikan di pengadilan. Karena yang dibuktikan cuma pembunuhannya, bukan pemerkosanya. Pembunuhan kan mereka bisa membedakan lah, ini dibunuh karena disiksa ataukah ini dibunuh karena kecelakaan. Apakah impactnya itu impact dari kecelakaan antara dua kendaraan, atau misalnya potongan dari bambu atau pukul-pukulan, lebam, ya kan? Kalau kecelakaan kan pasti misalnya kalau kena kepala ya dari bagian kepala, kaki kagak. Tapi kalau dilihat kok kakinya ada lebam-lebam nih, ya kan menimbulkan, mereka lebih tahu lah makanya. Karena apa? Kejahatan itu, Pak, ya kayak kita sering nonton di film, itu ada namanya CSI, Crime Scientific Unit kan, ada Interpolnya, ada bagiannya, agentnya di situ. Nah, saya yakin mereka pun ada ya lab forensik. Karena kenapa? Kalau ada kejadian langsung kita bisa sana, dia bisa yang namanya olah TKP, bawa video, bawa apa dia lihat. Nah, pertanyaan saya sekali lagi, dia lakukan atau tidak? Kalau Anda melihat dalam kasus Vina, apa kejanggalannya? Banyak, Pak. Apa itu? Banyak. Pertama, itu 8 tahun. Ya kan? Waktunya dia nggak proses. Kedua, itu yang perubahan yang tadi Bapak bilang awalnya bilang kecelakaan, terus pembunuhan. Tiba-tiba pembunuhan. Ketiga, Pak, ya kan, DPO. Dia bilang ada 3 DPO, tapi DPO itu tidak ada gambarnya, tidak tahu itu siapa, namanya pun bukan nama asli tapi nama panggilan, itu nggak ada pakai gitu, Pak. Biasanya nama asli dia, baru alias siapa. Kalau kan dia nggak bisa nyari orang itu. Kalau nggak tahu nama aslinya, kapan di DPO-in? Cari dulu nama aslinya, baru keluar DPO. Harusnya kan gitu. Keempat, nggak ada sketsanya di situ. Kelima, saksi-saksinya banyak yang ngawur-ngawur. Malah sekarang yang dibuat jadi saksi adalah orang yang ngigo. Yang keenam, muncullah tokoh-tokoh di luaran yang dari publik, ya kan, yang katanya keterlibatan dari petinggi-petinggi. Jadi walaupun itu hanya selentingan, itu wajib diperiksa. Wajib diperiksa, kita tanya dulu dong, bener nggak kamu lihat? Kalau dibilang, oh ya saya tahu ini begini, ini fotonya ini buktinya, nah bisa dia jadi saksi. Tapi ini kan yang ada kebanyakan cuma polisi bilang, oh enggak itu udah benar, ini yang 5 udah benar, kan udah ada putusan pengadilan. Mereka selalu berlindung sudah ada putusan pengadilan. Padahal kita tahu jelas-jelas putusan pengadilan itu bisa direkayasa. Jadi mereka berlindung, Pak, di balik itu, Pak. Oke. Apakah kalau Bung Alvin melihat bahwa ada perubahan DPO itu tadi? Pertama tidak ada foto, tidak ada sketsa. Kedua, berubah-ubah kan DPO-nya, betul. Dan 3 terus 1 lagi. Iya, itu juga termasuk kejanggalan. Iya, saksi-saksinya pun juga bilang kan dia nggak pernah di Cirebon, katanya dia di Bandung. Ya itu kan dia kasih kesempatan dia membuktikan dong. Ya kan, kalau dia nggak dikasih kesempatan untuk berbicara, bagaimana? Cuma polisi doang yang meyakinkan masyarakat bahwa polisi benar. Nah, tetapi Pak, saya melihat di sini juga satu lagi, Pak, inkompetensinya polisi. Kenapa saya bilang inkompetensi? Yang namanya penyidikan, Pak, itu harusnya rahasia, Pak. Ini polisi ikut game kucing dan tikus, ya kan? Jadi dia bongkar, ini begini. Justru dengan dia sautin, Pak, jadi rame. Jadi ini orang-orang yang, sorry ya, Pak, menurut saya polisi-polisi ini nggak smart, Pak. Loh, iya dong. Kalau ada ini, kalau kita diemin aja nggak diladenin, lama-lama mati sendiri isunya. Nanti polisinya bilang begini, Poldanya bilang begini, berbeda lagi, ini begini. Akhirnya masyarakat jadi bingung. Kenapa dia bingung? Kamu polisi belum selesai penyidikan, tapi udah ngomong. Sehingga ketika ditanya sesuatu yang dia belum selidiki, nggak bisa jawab, Pak. Bung Alvin, kalau begitu Anda melihat kasus Vina ini sebenarnya memang menyisakan banyak problem ya? Oh banyak. Dan ini menjadi taruhan bagi nama Polri. Kalau dia nggak benar di sini, maka orang akan makin tidak percaya kepada polisi. Kalau begitu yakin nggak Alvin kalau melihat dari analisa sementara ya, Vina itu kasus pembunuhan atau apa kira-kira? Pembunuhan udah pasti, Pak. Udah pasti ya? Iya. Yang nggak pasti ini pelakunya. Oke. Nah, kalau dugaan masyarakat, ya kan mayoritas masyarakat yang saya baca di komen-komen ribuan, saya baca satu-satu, dia bilang ini ada campur tangan petinggi ya, bahkan mantan Kapolri dulunya. Ya kan, saya nggak tahu
Karena itu masyarakat yang bilang ke saya, media-media yang bilang gitu, Tribun bilang kayak gitu, Kompas bilang kayak gitu ya. Tapi kalau kita melihat masa ada keterlibatan orang-orang petinggi, ini kan Vina bukan siapa-siapa. Bukan Pak, kita berbicara tentang kenakalan anak. Jadi bukan petingginya yang nakal, tapi anaknya dia yang seumuran sepantaran, tapi karena dia terlalu kelewatan, bukan cuma dipukulin doang, tapi meninggal. Disinilah bapaknya mau mungkin atau keluarganya ikut campur tangan untuk membebaskan dia. Kalau kan susah Pak itu Pak. Apalagi kalau sampai terbukti misalnya kan, cucunya si mantan Kapolri ini yang membunuh, waduh, hancurlah sama dia. Tapi kan begini Bung Alvin, kan kalau tadi Bung Alvin bilang dalam konteks Eki, kan anak kandung. Iya. Masalahnya Bapak menyamakan standar Bapak dengan standar si bapaknya Eki, yang mungkin nggak sama Pak. Setiap orang standarnya beda. Walaupun dia orang tuanya. Loh iya dong. Eki itu dan Vina katanya pacaran. Pacaran dan jadi korban dua-duanya kan. Infonya gitu. Ya infonya begitu ya. Dan yang lebih ironis lagi, ternyata kita lihat bahwa yang banyak melakukan keberatan ini kan orang tuanya Vina yang akhir-akhir ini, bahwa dia ingin membongkar siapa sih pelaku pembunuhan anak sebenarnya kan. Kalau kita lihat kan sepertinya begitu ya. Kenapa menurut Bung Alvin ini bisa terjadi sekarang ini? Kenapa dulu pada saat waktu vonis itu ya, atau katakanlah sudah ingkrah yang 7 orang ya, itu kan kelihatannya keluarga Vina sudah menerima, dia sudah senang loh, karena kan wah sudah ada nih yang dihukum kena seumur hidup. Bayangin kalau misalnya nggak ada kan pasti dia lawan terus. Dilihat kok sudah ada seumur hidup lagi, nggak main-main kan seumur hidup kan. Terus ada yang dihukum juga yang masih di bawah umur. Kenapa sekarang ini mereka jadi tertarik lagi untuk membongkar kasus ini sebenarnya? Ya dua hal Pak ya. Pertama mungkin ada kepentingan tertentu, misalnya ya kan dengan Vina dibilang ini benar atau enggak gitu kan. Jadi dia pengen tahu kebenarannya, jati dirinya ini benar nggak nih yang masyarakat ngomong, siapa tahu masyarakat ngomong benar dan mereka bukan pelaku, maka kita harus cari pelaku sebenarnya, bawa ke pengadilan karena kasihan juga misalnya orang yang ditahan ternyata atau kedua ya memang mereka sengaja ada kepentingan apakah material ya agar supaya kasus ini viral, mungkin apakah demi filmnya itu, misalnya filmnya itu dia bisa dapat bagian kalau filmnya banyak yang nonton kan. Jadi semakin viral kan semakin bagus. Dibikinlah semakin keruh. Jadi ini kemungkinan Pak, bisa kemungkinan terjadi macam-macam di situ. Tapi kalau